Wanita menghadap pria itu, melepaskan kemeja. Pria itu segera menoleh wajah. Silakan ganti baju. Tolong bantu aku. Pria melihat, di badannya, penuh dengan bekas luka. Dia memohon kepada ahli oplas. Aku dengan wajah ini gak bisa hidup lagi. Tolong ubah wajahku. Aku ingin hidup. Ternyata Mary dikendalikan oleh suaminya selama 5 tahun. Setiap hari harus pakai sesuai petunjuk suaminya. Kemanapun dia pergi, ada 2 bodyguard ikut. Padahal lukisannya bagus, malah terkurung di rumah. Kalau senang ajak dating. Kalau gak senang maka dipukul. Mary menerima telepon dari temannya. Lukisan yang diajukan sebelumnya terpilih. Dia dengan senang. Kita ketemu dulu ya. Dia pura-pura mau ke panti jompo jenguk ibunya. Biarkan bodyguard tunggu di pintu. Dan pergi dari pintu di dalam. Tapi ketahuan oleh suaminya Dam. Membawanya pulang. Dia berteriak, aku ingin mengambil lukisanku sendiri. Bukan perusahaanmu. Tapi jual ke orang lain. Aku ingin jalan-jalan di luar. Kamu akan diam-diam. Gunakan kekuatanmu untuk menghalangiku. Dan ganti pemenangnya. Buang lukisanku seperti sampah. Suami menutup tirai dengan wajah cemberut. Mulai buka jam dan naikkan lengannya. Mary mundur dengan ketakutan. Suami semakin mendekat. Dia dipukul lagi. Paginya, dia makan bersama keluarga. Paman bangun agak terlambat. Ayah mertua marah dan langsung menamparnya. Mary tanpa sadar, menghalanginya. Suami yang awalnya gak peduli, buru-buru berhentikan. Udahlah papa. Ternyata wajah Mary ini mirip banget sama mamanya. Dia tak mengizinkan terluka. Saat kecil, ibunya juga dipukul oleh ayahnya. Selalu melarikan diri, dan tertangkap terus. Terakhir kalinya, papa memaksanya untuk menelpon. Mama gak bisa meninggalkannya. Dan kembali lagi. Tapi di depan mereka, ayah langsung membunuh mama. Mama. 20 tahun kemudian, emosional suami semakin besar. Sampai dia bertemu Mary. Mary menangis dan bertanya, aku bukan mamamu. Jika aku gak terlihat seperti mamamu, apakah kamu tetap mencintaiku? Suami marah. Aku, dah bilang jangan bilang begitu. Apa yang kamu tahu dari mamaku? Mary dipukuli lagi. Dia mencoba melawan. Pertama kali menelepon polisi. Tapi ketika sang suami muncul, kepala polisi pun menyambutnya. Kedua kalinya mencari pengacara. Tetapi pengacara itu tahu dia adalah tuan muda sejahtera. Dia gak berani terima case ini. Ketiga kalinya dia mencari reporter. Tapi reporter itu menghilang begitu aja. Terakhir kali, dia mengubah namanya, pekerjaannya, penyogoknya, melarikan diri ke Cina. Tetapi, permainan petak umpet udah berakhir. Mary semakin putus asa. Pada hari ini, dia melihat sebuah video dari wawancara dengan direktur oplas. Hatinya tergerak. Gimana kalau ada ganti mukaku? Muncul harapan di hatinya. Keesokan harinya dia meminta untuk lihat pameran seni. Biarkan bodyguard tunggu di bawah. Dia naik lift dan berpura-pura pergi ke lantai 9. Turun tangga lagi. Ke klinik oplas lantai 8. Minta dokter untuk mengubah wajahnya. Tapi dokter menyuruhnya untuk menemui psikiater. Mary hanya bisa pulang. Menghadapi suami yang kejam. Dia memegang tangannya erat. Tak bisa tahan lagi. Di hari hujan, dia tunggu di bawah rumah sakit lagi. Tunggu sampai dokter pulang kerja. Tapi dia gak berani maju. Hanya dengan ekspresi menyakitkan sepanjang jalan. Mengikuti dari belakang. Kemudian dia terjatuh. Dokter gak sengaja melihatnya. Segera bawa dia pulang. Lihat dia basah. Lalu meminjamkannya gaun istrinya. Dia malu. Tapi dia harus minta dokter untuk mengubah wajahnya. Kali ini akan dipercepat lagi. Wanita itu melangkah besar. Suaminya akan menyusul. Jalan gunung yang licin. Wanita menginjak kosong. Berguling langsung ke bukit. Tas dilempar. Dia akan memanjat dan mengambilnya. Tapi tiba-tiba terdengar suara. Mary. Suami melihat ke bawah. Wanita meringkuk. Gak berani bergerak. Sampai suami pergi. Masih gak berani mengambil. Dia kemudian turun dari gunung. Dia dipukul oleh suaminya selama 5 tahun. Melarikan diri dan tertangkap lagi. Dan sang suami sangat gigih. Itu karena dia memiliki wajah sama dengan mamanya yang udah meninggal. Mary kabur dari rumah hari itu. Mencari ahli oplas untuk mengubah wajahnya. Dia pikir hanya dengan mengubah wajahnya, dia bisa terlahir kembali. Tapi karena ini, mamanya yang masih di panti jompo. Suami menyogok perawat panti jompo. Biarkan dia menelpon Mary. Mary mendengar bahwa ibunya sakit. Gak peduli apapun. Langsung pergi. Buka pintu dan bergegas melihat mamanya. Dia lega saat melihat mamanya baik-baik aja. Mamanya melihat ke arah sana. Mary baru kepikiran. Dia menoleh kepalanya. Melihat suaminya tersenyum padanya. Dia tertangkap lagi. Ini juga berarti akan terjadi kekerasan lagi. Tengah malam dia melepas baju di depan cermin. Di bawah pakaian banyak luka. Dia udah lelah hidup dengan bom yang akan meledak kapan aja. Keesokan harinya, Mary keluar dari pintu. Melihat suaminya mengarahkan pistol padanya. Gimana ini? Puas. Hadiah spesial untukmu hari ini. Mary ketakutan. Suami sambil mengisi peluru. Sambil memberitahunya. Mamanya juga dipukul. Melarikan diri berkali-kali. Akhirnya mati.
Dia pernah membenci ayahnya. Kenapa kamu gak membiarkan ibu pergi? Tapi sekarang dia mengerti. Karena wanitaku. Mary ketakutan sehingga dia ingin menghilang langsung. Untuk hidup, dia memutuskan melawan terakhir kalinya. Dia diam-diam memindahkan mamanya ke tempat lain. Gak ada CCTV di sini. Gak mudah ditemukan oleh suami. Kemudian bawa mobil. Sengaja membiarkan suami ketemu posisinya. Kemudian bawa koper dan sepatu. Datang ke pantai, pura-pura bunuh diri. Kemudian lari ke hutan. Suami mengikutinya sampai ke pantai. Hampir gila ketika melihat pemandangan ini. Saat itu, dia melihat ke hutan. Tengah malam, Mary sambil lihat ke belakang sambil berlari. Dia mendengar teriakan. Suami datang. Dia gak percaya Mary udah mati. Dia masuk ke hutan mencarinya. Mary demi bersembunyi darinya. Berlari sampai kakinya lemah. Terus jatuh. Tasnya dibuang. Sepatunya dibuang. Kaos kaki penuh darah. Akhirnya dia melihat jalan. Kalau dia bisa hentikan mobil, maka bisa kabur. Sebuah mobil lewat. Dia memberhentikannya. Tapi mobil tak berhenti. Malah lanjut terus. Kalau begini terus, suami akan datang. Melihat mobil lain lewat, Mary segera berdiri di depan mobil. Kali ini dia berhenti. Kebetulan itu, orang yang turun dari mobil. Ini ahli oplas itu. Aku ingin hidup. Aku mau hidup. Tolong, jadilah harap. Wanita ini demi hidup. Minta dokter untuk mengubah wajahnya. Apakah kamu ada contoh yang diinginkan? Cukup wajah asing. Yang suamiku gak bisa cari aja. Jadi, dia bisa menyingkirkan suaminya. Hari untuk melepas kain akan datang. Dokter melepas kain kasa, tapi jatuh ketakutan. Wajah ini, persis seperti istrinya yang meninggal. Gimana ini? Ternyata pada hari Mary melarikan diri, istri dokter baru meninggal. Mungkin dia terlalu mencintai istrinya. Dia gak sengaja mengubah wajah Mary jadi istrinya. Mary lihat ke kaca. Ini wajah baru baginya. Dia menangis. Maryin, kamu akhirnya bisa kabur. Tapi dia gak menyangka, tas yang dijatuhkan saat melarikan diri ditemukan oleh suami. Mary, kamu kesini bukan untuk mati. Kamu pasti masih hidup. Di suatu tempat, suami membuka tas seperti orang gila. Tiba-tiba, dia kepikiran saat Mary tertangkap. Gaun ungu yang dipakai. Hanya ada 30 buah di negara ini. Siapa yang meminjamkannya? Dia menyewa seorang polisi, mendapat daftar pembeli. Dia mengecek rumah satu persatu. Pada saat ini, Mary tinggal di rumah dokter. Dia belum tahu, rok yang dipinjamkan kemarin ditemukan oleh suami. Orang dalam daftar dicoret satu persatu. Dengan cepat, hanya tersisa teman dokter dan istrinya. Teman dokter mengambil rok. Tiba-tiba sadar, pria ini sedang memeriksa dokter. Dia mengintip daftar saat mereka gak sadar. Hanya ada satu nama yang tersisa, yaitu istri dokter. Saat mereka pergi, teman segera menelpon dokter. Dia juga menyewa seorang kurir. Bawa gaun itu ke rumah dokter. Mobil suami macet di jalan. Kurir mengendarai mobil listrik. Kemudian, dokter baru saja menerima dan menggantungnya. Segera, suaminya sampai di sini. Dia gak sabar untuk masuk dan mencari di lemari. 29 orang semua ada roknya. Jadi istri dokter ini pasti ada masalah. Tapi tiba-tiba dia tercengang melihat gaun ungu itu. Bagaimana bisa? Dia gak menyerah. Harus melihat istri dokter. Tapi istri dokter telah meninggal. Dan Mary, dengan muka istri dokter, bersembunyi di toilet sambil gemetaran. Suami bersikeras ingin masuk ke toilet, tapi diberhentikan oleh dokter. Gak ada alasan untuk menyelidiki. Suami hanya bisa pergi. Rok limited ini cuma ada 30. Kok bisa jadi 31? Dia semakin merasa gak betul. Dan pergi menemuinya. Tapi kali ini, sayang, Mary berpura-pura menjadi istri dokter. Dia menatap suaminya. Dalam hati berkata, aku udah mengubah wajahku. Tapi melihatnya mendekat, ketakutan di wajahnya tak bisa disembunyikan. Dokter memeluknya dan menghindari suaminya. Akhirnya suami pergi. Apakah dia percaya kali ini?